sahabat Nabi, dan juga beliau adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan dinamakan orang beriman yang sempurna imannya kalau dia tidak menganggap musibah itu bagian daripada nikmat, dan nikmat atau kesenangan itu adalah merupakan suatu musibah. Jadi tidak sempurna iman seseorang kalau dia anggap musibah hanya sebagai musibah dan nikmat hanya sebagai nikmat. Dia anggap kesenangan itu hanya kesenangan, kesusahan hanya kesusahan. Jadi susah dan senang, nikmat dan musibah itu adalah dua hal yang tidak boleh kita pisahkan daripada rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dua hal ini merupakan dua ciri utama orang yang beriman. Ia ciri dengan beriman sak sempurna, lamunara sifat syukur terhadap nikmat dan sabar terhadap musibah. Sampai kan di hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai heran, bengak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dengan berimananmu ia solah doang pegawai. Bagaimana saja keadaan orang beriman itu selalu dalam keadaan bagus. En susah, en senang, en sugih, en miskin, en gagah, en lengit, en jari dengan atas atau dengan bawah, pemimpin atau yang dipimpin. Semua keadaan kalau orang yang beriman itu dalam keadaan baik. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laisa dzalika li ahadin illa li mu'min. In asabathu syarra'u syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sungguh menakjubkan, sungguh mengherankan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara orang mukmin itu tidak ada sesuatu perkara yang menimpa orang mukmin kecuali selalu dalam keadaan baik, dan tidak ada hal yang demikian kecuali bagi orang yang beriman. Apabila dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, maka dengan bersyukurnya dia mendapatkan pahala. Dan apabila dapat musibah, dia bersabar, maka dengan sabarnya dia mendapatkan pahala. Jadi hanya dua sifat ini saja yang bisa kita miliki, insya Allah kita sudah mendapatkan ciri-ciri umat beriman yang sempurna. Tapi mudah kita ucapkan, untuk prakteknya yang sangat sulit. Murah ucapkan sabar, dua telu kata, pira huruf, 5 huruf, sabar, syukur, murah tersebut. Tapi prakteknya sangat sulit. Apalagi kalau digabungkan dengan hadis yang tadi, baru sempurna iman seseorang kalau menganggap nikmat itu bagian dari musibah, dan sebaliknya musibah itu bagian daripada nikmat. Apa maksudnya?
Jadi kadang-kadang, biasanya bahkan orang terkadang lupa apabila dalam keadaan senang, keadaan bahagia, keadaan kaya, keadaan luang, keadaan sehat. Pokoknya dalam keadaan yang baik, biasanya orang terkadang lupa malahan. Sebaliknya, waktu orang susah, itu bagi sebagian orang malahan lebih baik di sisinya daripada dia mendapatkan nikmat. Kenapa? Karena biasanya kalau susah, ibadahnya semakin khusyuk, doanya semakin sering, kerengan berdoa, khusyukan dan berdoa. Lamun dengan yang kesakit, yang kesusah kan. Coba kalau kita lagi sehat, biasa-biasa, perembi cara tu berdoa kira-kira waktu tengah malam ini teh kerang tuis kira-kira bayang tahajud berdoa. Lamun dengan sakit ya biasa kan sampai nangis berdoa kan, si sakit lalu kan. Tapi tidak ada rasanya nikmat sehat kalau tidak kita rasakan yang namanya sakit dulu. Lamun yang kesehat ya biasa-biasa tidak. Tahu berkeluar, tahu ngenam, biasa-biasa berjorak kan dia laku lain kan, sehat. Ndekna luar biasa tidak. Bukan suatu yang besar rasanya. Kita bisa berjalan kemana saja, kita bisa melakukan aktivitas setiap hari secara normal. Rasanya bukan suatu hal yang luar biasa. Kapan menjadi luar biasa? Kalau sudah kita tidak bisa melakukannya lagi, udah hilang nikmat panca indera kita. Misalkan nikmat melihat baru terasa besar nikmatnya kalau mata kita misalkan sedang sakit rabun. Nikmat pendengaran kita baru terasa besar nilainya apabila kita gangguan telinga kita, dan seluruh badan kita baru terasa nikmat sehatnya kalau kita sedang merasakan sakit.